Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa ya. Mata kuliah Diplomasi Multi Jalur hari ini ya. Sesuai dengan RPS kita ya. Pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang hubungan politik diplomasi, hubungan politik luar negeri dan diplomasi multi jalur khususnya track pertama ya, track one, yakni eh, aktornya adalah negara. Sebelum kita masuk kepada diplomasi multijalur track pertama, ya ada beberapa dinamika dalam perkembangan diplomasi itu sendiri yang harus kita lihat, yakni pertama ada perubahan dan keberlanjutan ya. Sama dengan halnya dengan politik luar negeri, agenda-agenda di dalam diplomasi biasanya ada yang berubah, ada yang berlanjut. Jadi ada change dan ada continuity. Yang kedua, ada agenda dan arena. Agenda dan arena selalu berubah dalam diplomasi ya. Eh, Kalau pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, agendanya lebih kepada latar belakang perang dan aktornya lebih kepada negara. Namun pada abad ke-21, dinamika internasional itu lebih cair ya. Aktor-aktor lain lebih banyak terlibat, aktor non-state lebih banyak terlibat dan arenanya itu tergantung pada isu-isu yang diangkat ya. Isu-isunya tidak lagi pada keamanan, tidak lagi pada hal-hal yang bersifat high politik, tetapi yang lebih low politik, yang lebih mengakar seperti lingkungan dan isu-isu keberlanjutan atau SDGs. Yang ketiga, kita harus lihat dinamika antara interaksi dari aktor-aktor yang terlibat ya, interaction between actors ya. Jadi di dalam diplomasi tentu interaksi ini menghasilkan sebuah hal yang patut kita perhatikan, kita lihat ya. Karena bisa jadi dari interaksi dari negara-negara tersebut menghasilkan sebuah perjanjian baru dan itu harus diterapkan pada saat diplomasi itu berhasil ya. Yang keempat atau yang terakhir ada eh, integration diplomatic process ya. Jadi dalam proses diplomasi itu ada integrasi ya. Integrasi ini dalam arti banyak proses-proses dan banyak aktor-aktor yang terlibat ya, dan menyatu dalam kesatuan sehingga diplomasi itu berhasil. Jadi kalau kita lihat keberhasilan diplomasi itu relatif ya, tergantung tujuannya. Ada diplomasi yang dibuat sengaja untuk deadlock ya, seperti contoh kasus ya, itu UNCLOS ya. Kita bisa lihat UNCLOS itu melewati 3 tahapan ya. Ada UNCLOS 1, UNCLOS 2, dan UNCLOS 3. Pada saat UNCLOS 1 dan UNCLOS 2 itu deadlock ya. Memang disengaja agar masing-masing negara mempelajari keuntungan ya dari poin-poin perjanjian yang akan dibuat dan melihat kekuatan dan ancaman SWOT-nya lah di situ ya, strength, weakness ya, dan lain-lain ya. Jadi ada diplomasi itu yang sengaja dibuat untuk tidak saling menyepakati ya, contohnya UNCLOS tadi. Jadi kalau kita lihat kalau diplomasi multi jalur pada track one ya, pertama itu bisa dilihat dari struktur organisasi ya, struktur organisasi di sini tentu negara, terus ada formulasi, yang kedua dan ketiga ada implementasi. Struktur organisasi jelas ya, di dalam Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI kita punya komisi 1 yang untuk merumuskan bersama dengan presiden dan menyetujui rumusan politik luar negeri dari presiden, dan formulasinya itu sendiri dari eksekutif ya, di sini bisa dari presiden ya, dan bisa dari Kementerian Luar Negeri atau bisa jadi dari pemerintah daerah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah daerah juga berhak melakukan kerjasama luar negeri dengan pihak di luar negara ya.
Terus implementasinya bisa berupa kebijakan yang telah dirumuskan dan menghasilkan biasanya strategi politik luar negeri yang baru. Jadi kalau kita lihat dari struktur organisasi, ada peran Kementerian Luar Negeri di situ, ya. Ada peran Foreign Minister atau Minister of External Affairs dari suatu negara, dan di dalam Kementerian Luar Negeri itu juga ada pembagian kerja atau bidang-bidang keahlian. Seperti contoh, itu di dalam Kementerian Luar Negeri RI itu ada Dirjen Asia Pasifik, ya. Ada Dirjen Amerika dan Eropa, ada Dirjen Multilateral, dan ada Dirjen ASEAN. Jika formulasi, kita bisa merujuk pada sistem dari pemerintahan suatu negara, yakni hubungan eksekutif dan legislatif, ya. Eksekutif lebih berperan dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara, legislatif itu hanya menimbang dan mengesahkan. Implementasi dapat dilihat dari aspek koordinasi yang dilakukan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan luar negeri. Jadi proses diplomasi itu bersinggungan langsung dengan tahapan implementasi. Kalau kita lihat hubungan politik luar negeri dan diplomasi itu sangat dekat, dan bisa kita analogikan bahwa politik luar negeri tanpa diplomasi itu nol gitu, karena setiap politik luar negeri itu ada proses atau diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara. Pertama, itu bisa dalam aspek aktivitas trade, ya, perdagangan. Di situ ada kerjasama, ada perjanjian, ada penyusunan nota kesepahaman dan lain-lain. Terus ada perkembangan, development. Biasanya ini berhubungan dengan aktivitas multilateral, ya, bagaimana suatu negara bergabung dengan PBB, dengan organisasi internasional lainnya, ada WTO, ada organisasi non pemerintah lainnya, NGO, dan lain-lain. Yang ketiga, representasi, ya. Di dalam politik luar negeri yang bertugas untuk melakukan diplomasi itu adalah representatif, ya, seperti duta besar, konsuler, baik itu perwakilan non resmi. Jadi di beberapa negara ada bentuk representasi lainnya selain Kementerian Luar Negeri, seperti contoh di Jepang, ya. Jepang memiliki 2 kementerian dengan akses hubungan luar negeri, yakni pertama itu Kementerian Luar Negeri Jepang itu sendiri, Foreign Minister, dan Kementerian Internasional Perdagangan dan Kementerian Organisasi dan Perdagangan Internasional atau Ministry of International Trade and Organization, METI namanya. Nah, itu di Jepang. Itu sah-sah saja karena itu akan berhubungan dengan kepentingan suatu negara yang akan dicapai. Kita masuk ke studi kasus, ya, studi kasus. Pada tahun 2016 itu kita pernah lihat di berita ada seorang diplomat Indonesia bernama Nara Masista Rahmatia. Pada saat itu dia menjabat sekretaris 3 untuk misi permanen Kementerian Luar Negeri di PBB. Di sidang umum PBB 2016, dia sempat mengkritik terhadap 6 negara Pasifik yang mengangkat masalah isu HAM di Papua, ya. 6 negara Pasifik ini yang tergabung dalam MSJ, ya, Millennium Spearhead Group. Ini adalah kelompok perkumpulan negara Melanesia yang terbentuk pada tahun 2007, tepatnya 23 Maret. Ini beranggotakan Fiji, Papua Nugini, Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Jadi ULMWP, the United Liberation Movement or West Papua, itu tergabung juga dalam MSG. Jadi organisasi pembebasan Papua Barat itu tergabung juga dalam MSG. Pada saat sidang umum PBB 2016, beberapa negara yang tergabung dalam MSG tersebut memprotes, ya, tindakan ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di Papua, seperti negara Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, dan Tuvalu, ya. Ada beberapa pernyataan keras di antara mereka bahwa Indonesia selalu berbuat
membuat pelanggaran HAM di Papua, dan itu termasuk pelanggaran HAM berat ya. Dan pada saat itu Nara Masista Rahmatia tadi berani membalas argumen tersebut dengan mengatakan bahwa negara-negara tersebut pada saat menunjuk dengan telunjuk jari mereka, Indonesia, 3 telunjuk tangan mereka tadi itu menunjuk negara mereka sendiri gitu. Jadi artinya lebih banyak permasalahan di negara-negara seperti Kepulauan Pasifik, Vanuatu dan Solomon Island, Tonga, Nauru dan Tuvalu daripada permasalahan Papua yang diurus oleh Indonesia. Itu maksudnya. Intinya silahkan urus permasalahan negara sendiri terlebih dahulu, baru urus permasalahan negara lain. Ya, itu yang dilakukan oleh Nara. Dan Nara sangat berani sekali pada saat itu berdiri di sidang umum PBB memprotes pernyataan negara-negara yang tergabung dalam MSG tersebut. Kita lihat apa landasan Nara sehingga berani ya. Kita lihat jauh dari itu ya, ada diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ya sebelum isu isu negara-negara MSG ini mengangkat isu HAM, pelanggaran HAM di sidang umum PBB. 2015 Indonesia telah melakukan ekspor listrik ke Papua Nugini karena listrik di Papua itu surplus ya. Sehingga PLN ya selaku perusahaan BUMN yang menangani listrik di Indonesia itu mengekspor listrik ke Papua Nugini dengan harga yang cukup miring ya. Sehingga kita lihat Papua Nugini yang juga tergabung dalam MSG tidak ambil bagian dalam memprotes Indonesia di sidang umum PBB 2016 ya. Selain listrik ya PT PLN, ada BUMN lain juga yang menjalin kerjasama dengan Papua Nugini ya. Pertama itu ada Pertamina. Pertamina juga banyak membangun SPBU di sana ya, karena punya akses jalur darat antara Papua dan Papua Nugini. Ada juga PT Telkom Indonesia dan ada PT Garuda Indonesia. Jadi kita lihat di sini bahwa negara tidak bergerak sendiri ya. Negara dan elit-elitnya, kita lihat sini BUMN juga bergerak melakukan diplomasi sebelumnya, dan itu dilakukan dari tahun 2015 sampai sekarang, sehingga membuat Papua Nugini tidak ambil bagian dalam melakukan protes di sidang umum PBB. Gitu. Jadi di dalam anggota negara MSG itu sendiri tidak kompak gitu, karena Papua Nugini lebih memilih kepentingan nasionalnya untuk terpenuhi di bagian listrik ya, minyak dan gas dan lain-lain dari Indonesia tentunya. Dan kedua, kita juga pernah melakukan kerjasama industri hilir atau hilirisasi oleh Kementerian Industri karena Papua Nugini melihat Indonesia sukses dengan komoditas sawit yang juga ditemui oleh Papua Nugini, dan ini juga menjadi nilai plus Indonesia sehingga Papua Nugini tidak mengambil bagian dalam menyampaikan protes di sidang umum PBB. Selain Papua Nugini, ada negara yang tergabung juga dalam MSG tetapi tidak melakukan protes terhadap Indonesia, yakni Fiji ya. Pada tahun 2016 kita tahu Fiji itu dihantam topan Wilson namanya, topan Wilson. Dan kita tahu juga Fiji ini adalah negara Zonder. Negara Zonder ini berarti negara yang tidak memiliki tentara. Pada saat tahun 2016 ya, Luhut Binsar Panjaitan itu datang ke Fiji ya, dan memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan ya sebesar 5 juta US dollar dan membawa satu kompi pasukan ZENI ya, ZENI Tentara Angkatan Darat Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi pasca bencana. Jadi dalam kesempatan ini juga ya Luhut Binsar juga membicarakan isu MSG ya, Melanesian Spearhead Group dan Papua. Dan inilah yang membuat Fiji juga tidak ambil bagian
dalam protesnya ke Indonesia di sidang umum PBB tahun 2016. Jadi kita lihat hasilnya tidak semua anggota Melanesian Spearhead Group itu kompak ya di dalam sidang umum PBB tersebut dalam mengangkat isu HAM di Papua. Jadi kita lihat di sini struktur organisasi, formulasi, dan implementasi itu sangat erat kaitannya dengan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang ada di eksekutif ya. Jadi tidak semua diplomasi itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, tidak semua diplomasi itu dilakukan oleh diplomat ya. Pada zaman sekarang diplomasi itu lebih cair ya, apalagi dengan adanya konsep diplomasi multijalur ya. Diplomasi publik itu malah lebih ditonjolkan pada saat ini. Dan ini adalah contoh dari perbandingan antara politik luar negeri dan diplomasi ya. Kalau kita lihat keduanya memang mirip tetapi itu sangat berbeda ya. Politik luar negeri itu dalam arti yang luas, sementara diplomasi itu dalam arti yang sempit, dan aktor-aktornya juga bisa berbeda, dan teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel berikut ini. Mungkin itu saja kelas kita hari ini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan ditanyakan atau bisa ditulis di komen Google Classroom atau di grup WA. Terima kasih atas kesempatannya dan atensinya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri kelas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.